gospel. Presiden Persatuan Pelatih Sepak Bola Malaysia, Satya Nathan, mendukung rencana pelatih Brett Maloney untuk menjadikan Piala AFF U23 sebagai ajang seleksi pemain untuk timnas Malaysia U23. Satya Nathan sependapat dengan Brett Maloney untuk menjadikan Piala AFC U23 sebagai target. Pelatih Brett Maloney memang membuat kejutan dengan memanggil banyak wajah baru untuk pemusatan latihan timnas Malaysia U23 jelang Piala AFF U23. Dari 30 pemain yang dipanggil, hanya 9 nama yang merupakan wajah lama. Malaysia U23 ternyata lebih fokus ke Piala AFC U23 yang akan digelar di Uzbekistan pada pertengahan tahun ini. Itulah yang membuat Brett Maloney ingin menjadikan Piala AFF U23 sebagai ajang untuk melihat kekuatan dari pemain wajah baru. Satya Nathan mengaku terkejut dengan ekspektasi publik terhadap gelar juara di Piala AFF U23. Menurut Satya Nathan, itu bukan target utama dari timnas Malaysia U23. Saya benar-benar terkejut. Semua orang menargetkan gelar di Piala AFF. Puaskah kita jika jadi juara Piala AFF akan tetapi dipermalukan di Piala AFC? Tegas Satya Nathan. Malaysia tergabung di grup B Piala AFF U23 bersama Myanmar, Laos, dan timnas Indonesia. Tim berjuluk Harimau Muda itu dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada 12 Februari mendatang. Berbeda halnya dengan Malaysia, timnas Indonesia diprediksi bakal mengandalkan skuad yang mirip pada Piala AFF U23. Seperti diketahui, pemain yang digunakan merupakan skuad turunan dari Piala AFF Senior karena masih memungkinkan dari segi usia. Pelatih Sintayong percaya diri timnas Indonesia bisa mempertahankan gelar di Piala AFF U23. Meskipun pemain yang bakal dipanggil mayoritas bermain di klub lokal, saya menargetkan juara. Meski pemain seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam tidak bisa dipanggil, kata Sintayong. Sejumlah media Malaysia seperti Semuanya Bola dan Makan Bola mulai panas dengan kebangkitan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mereka iri dengan sederet gebrakan yang dibuat Sintayong bersama skuad Garuda. Kemarin, Semuanya Bola membuat artikel yang seakan menyerang Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Mereka menyebut ketika Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, tertidur nyenyak efek absen di FIFA Matchday Januari 2022, timnas Indonesia justru menggilas Timor Leste. FAM tengah disibukkan dengan agenda investigasi yang mereka lakukan. Federasi Sepak Bola Malaysia itu membentuk tim investigasi independen untuk mencari tahu bobroknya performa timnas Malaysia di Piala AFF 2020. Sejauh ini, hasil investigasi belum berjalan maksimal, sebab pelatih Malaysia di Piala AFF 2020 yang sudah mengundurkan diri, Tan Cheng Ho, menolak diwawancarai tim investigasi tersebut. Kemudian, Makan Bola seakan panas dengan geliat proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI. Mereka menulis Sintayong kecewa dengan proses naturalisasi 4 pemain keturunan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Kilgers, dan Ragnar Uramangun berjalan lambat. Sejatinya, proses naturalisasi tak berjalan lambat. Terbukti, dokumen Jordi Amat dan Sandy Walsh telah lengkap dan sudah berada di Kemenpora. Dalam waktu dekat, Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa diambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana dengan Ragnar Uramangun dan Miss Hilgers? Agen 2 pemain tersebut baru mengirimkan dokumen naturalisasi ke PSSI awal Februari 2022. Timnas Malaysia kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan kekuatan di Piala AFF 2022. Kabarnya, timnas Malaysia akan diperkuat oleh Sergio Aguero yang kini main untuk klub Malaysia, Pahang FC. Kedatangan Sergio Aguero bisa menjadi pertanda bahaya bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sebab kekuatan salah satu lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 telah bertambah.
kemungkinan Sergio Aguero membela timnas Malaysia muncul karena rumor naturalisasi dari sang pemain. Rumor ini muncul karena Pahang FC telah mendatangkan 5 pemain asing baru untuk mengarungi musim 2022. Mereka adalah Manuel Hidalgo, Mamadou Samassa, Mahmoud Zatara, Johan Marshall, dan Bini Ketchompongpone. Kehadiran mereka membuat keberadaan Sergio Aguero dan Lee Tak, pemain asing Pahang FC sebelumnya, dipertanyakan. Media Malaysia New Strike Times menduga Pahang FC bakal menaturalisasi kedua pemain tersebut, sebab kedua pemain itu sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, seperti telah tinggal 5 tahun di Malaysia. Sekedar informasi, Sergio Aguero ini bukan legenda Manchester City yang baru saja pensiun karena masalah jantung. Akan tetapi, Sergio Aguero yang main di klub Pahang FC juga berasal dari Argentina seperti legenda Manchester City tersebut. Meski memiliki nama yang sama, mereka memiliki karir dan posisi main yang berbeda. Sergio Aguero yang kabarnya akan dinaturalisasi oleh timnas Malaysia main sebagai gelandang serang dan sudah sejak 2016 berkarir di Malaysia. Selama di Malaysia, Sergio Aguero pernah membela Sarawak United, KL Rovers, Pahang FC, dan Perak FC. Pada musim lalu, Sergio Aguero mencetak 2 gol dan 3 assist untuk Pahang FC. Jika pemain 27 tahun itu jadi dinaturalisasi, timnas Malaysia tentu akan menjadi lebih kuat.